Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Madrasah MTS Mu'alimat NU Kudus, kepada yang terhormat tenaga pendidik dan kependidikan MTS Mu'alimat NU Kudus, serta kepada siswi baru kelas 7 MTS Mu'alimat NU Kudus yang saya sayangi. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang anti diskriminasi. Sebelum saya menyampaikan materinya, saya akan menampilkan gambar. Nah, tolong nanti diperhatikan. Ada beberapa gambar yang ingin saya tanyakan kepada anak-anak. Nah, coba. Nah, ini diamati. Gambar apa ini? Oh ya, ini gambar rumah mewah. Terus selanjutnya, ini ada lagi. Nah, Gambar apa ini? Nah, ini bukan rumah sederhana, tapi sangat sederhana. Atau ini rumah yang sangat jelek, ya, kalau untuk ukuran secara umum. Nah, bedanya apa antara gambar yang satu dengan gambar yang lain? Nah, kalau rumah mewah itu biasanya yang memiliki siapa? Orang kaya. Nah, sedangkan orang yang ini yang rumah jelek yang memiliki siapa? Orang miskin. Nah, dari gambar ini sudah jelas ada perbedaan. Nah, perbedaan ini nanti bisa menjadikan yang namanya diskriminasi. Nah, sehingga nanti memunculkan antara ketidakadilan. Nah, ada penilaian ketidakadilan. Nah, untuk orang kaya dengan orang miskin. Selanjutnya ada gambar lagi. Gambar apa ini? Ini orang cantik dan yang berkulit putih. Ya. Selanjutnya gambar apa ini? Ya, tuh. Nah, orang berkulit hitam. Coba bandingkan antara satu gambar dengan gambar yang lain. Nah, perbedaannya apa? Ada perbedaan warna kulit. Nah, perbedaan ini juga nanti akan menimbulkan penilaian yang tidak adil antara yang kulit yang berwarna putih dengan kulit yang berwarna gelap atau hitam. Ya. Nah, ketidakadilan itu nanti kita kenal dengan istilah diskriminasi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tentang ini, pengertian diskriminasi dulu. Diskriminasi itu bisa diartikan suatu tindakan atau perlakuan yang mencerminkan ketidakadilan dan tidak menjalankan keutamaan adil terhadap diri sendiri, terhadap individu atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh adanya karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut. Perilaku secara tidak adil ini bisa dinamakan di mana saja dan kapan saja karena adanya perbedaan karakteristik, di antaranya ada perbedaan suku dan ras, perbedaan kelas sosial, perbedaan jenis kelamin. Kalau perbedaan jenis kelamin itu jelas ya, ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, jenis kelamin banci atau jenis kelamin waria itu tidak ada ya. Dalam surat-surat resmi itu adanya laki-laki dan perempuan. Terus selanjutnya ada perbedaan agama dan kepercayaan. Dalam negara kita di Indonesia itu ada
beberapa agama, diantaranya ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Lanjutnya, ada perbedaan pandangan politik, perbedaan kondisi fisik. Nah tadi, yang jelas ya di gambar ada ini yang cantik sisi lain, ya. Terus di sisi lain juga ada yang terlihat kurang cantik. Nah ini perbedaan fisik. Selain terlihat dari wajahnya, juga terlihat dari kulitnya, juga terlihat dari kondisi badannya. Ada yang kondisi badannya itu terlahir sempurna, ada yang kondisi badannya itu terlahir kurang sempurna atau istilahnya itu difabel. Akibat yang ditimbulkan dari sikap diskriminasi, yang pertama, menimbulkan sifat sombong. Biasanya seseorang atau individu yang mempunyai sesuatu yang lebih itu relatif mempunyai sifat sombong. Jika seseorang itu mempunyai kelebihan di bidang kekayaan, nah maka dia menganggap orang yang berada di bawahnya itu lebih rendah daripada dirinya. Jika seseorang itu mempunyai paras yang lebih cantik seperti yang ada di gambar tadi, maka dia akan melihat orang yang berada di bawahnya itu lebih rendah daripada dirinya. Nah, yang kedua, dapat memunculkan sifat apatisme atau masa bodoh. Ya. Masa bodoh itu dia tidak mau memperhatikan, tidak mau menghargai orang lain, membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain karena menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain, menimbulkan kehancuran. Nah, jika sudah terjadi diskriminasi atau ketidakadilan, mereka sudah mulai membeda-bedakan, maka yang terjadi apa? Permusuhan. Permusuhan itu akan memunculkan kehancuran. Lanjutnya, terkoyak-koyak pada golongannya sendiri, akan membuat kelas-kelas sosial. Kelas sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Kelas sosial antara orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih. Lanjutnya, cara menghindari diri dari sikap diskriminasi. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin tinggi takwa seseorang, maka semakin baik pemahamannya terhadap agama. Dia akan lebih memahami perbedaan-perbedaan yang ada di sekitarnya. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada potongan ayat, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi yang dilihat, yang dinilai oleh Allah itu bukan dari kayanya, bukan dari jenis kelaminnya, bukan dari cantiknya, tetapi yang dinilai adalah ketakwaannya. Yang kedua, untuk menghindarinya yaitu suka bersilaturahim. Nah, silaturahim itu akan membuat kita saling mengenal satu dengan yang lain. Setelah mengenal, kita akan lebih akrab, akan lebih memahami bagaimana kondisi dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang ketiga, tidak memaksakan kepercayaan atau kehendak seenaknya sendiri kepada orang lain. Nah, jadi apapun yang berada di lingkungan kita, kita tidak boleh memaksakannya, terutama orang yang mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan kita. Kebetulan di MTS Mu'alimat ini berada di pusat kota, di mana orang-orang yang berada di kota itu biasanya mempunyai banyak sekali perbedaan. Contoh perbedaan yang ada adalah perbedaan agama. Nah, di Mu'alimat ini, alhamdulillah, semua orang yang berada di Mu'alimat beragama Islam.
Tetapi di depan sekolah mu'alimat, di kanan kirinya, baik di depan belakangnya, itu banyak sekali orang-orang yang beragama non-muslim. Nah, kalau kita tidak menghargai mereka, kalau kita memaksakan kepercayaan kita kepada mereka, apa yang terjadi? Pasti akan muncul permusuhan. Nah, itu nanti akan membuat diri kita, agama kita, negara kita itu menjadi hancur. Selanjutnya, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Kita harus kembali bahwa Islam mengajarkan kita itu untuk saling tolong menolong, mengajarkan kita itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tujuannya apa? Supaya kita itu aman, supaya kita itu bisa menjalankan aktivitas kita itu dengan baik dan lancar. Tidak suka mengolok-olok orang lain, ya. Terus selanjutnya, tidak suka menfitnah, tidak suka berburuk sangka dengan yang lain. Seorang ahli bernama Pettigrew menyebutkan ada dua tipe diskriminasi yang dapat terjadi di masyarakat. Nah, di antaranya ada diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi, dalam agama Islam melarang umatnya berlaku diskriminasi terhadap orang lain hanya karena perbedaan bangsa dan suku. Karena itu bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa agama Islam melarang kaum muslimin bersikap diskriminasi karena satu, manusia memang diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Misalnya seseorang bisa dikatakan cantik karena ada yang jelek. Seseorang bisa dikatakan kaya karena ada yang miskin. Orang kaya pun mereka tidak bisa menjadi kaya kalau tidak ada bantuan dari orang miskin. Seorang bos, dia tidak bisa melakukan semua pekerjaannya, baik pekerjaan yang sifatnya itu rendah sampai pekerjaan yang level atas itu dipekerjakan atau dikerjakan oleh bos sendiri, itu tidak bisa. Ada bantuan dari orang-orang yang tidak mampu. Sikap diskriminasi dapat menimbulkan konflik. 3. Sikap diskriminasi menunjukkan penolakan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat orang lain itu lebih rendah, berarti kita menolak ketentuan Allah atau kodok dan qadarnya Allah. Sikap diskriminasi menyebabkan orang berlaku sombong. Sikap diskriminasi menyebabkan orang memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang. Lanjutnya, hukum diskriminasi dalam Islam adalah haram. Contoh perilaku diskriminasi yang dilarang, yang pertama, adanya pemisahan antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, adanya pemisah antara si pandai dan si kurang pandai.
Yang ketiga, adanya pemisah antara si kulit hitam dan si kulit putih. Nah, ada sebuah cerita dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-Nu'aim bin Bashir berkata, ayahku memberi sesuatu kepadaku. Mengetahui pemberian itu, lalu ibuku berkata kepada ayahku, wahai suamiku, aku tidak rela akan pemberianmu sebelum engkau mempersaksikan kepada Rasulullah. Mendengar hal itu, lalu ayahku pergi menemui Rasulullah dan menjelaskan akan maksud kedatangannya. Lalu Rasulullah bersabda kepada ayahku, apakah selain kau berikan kepada An-Nu'aim, kau juga memberikan kepada anak-anakmu yang lain? Nah, lalu ayahku menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, bertawakallah kepada Allah dan lakukanlah keadilan terhadap anak-anakmu. Nah, dengan demikian sudah jelas bahwa Rasulullah itu melarang adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Supaya persaudaraan yang berada di diri kita, keluarga kita, orang-orang yang berada di sekitar kita itu terjalin, dapat kita tegakkan dengan kokoh, maka diperlukan 4 tiang penyangga utamanya. Yang pertama itu ta'aruf, saling mengenal. Nah, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, ta'aruf itu bisa dilakukan menggunakan media sosial. Ya, ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama, ta'aruf. Yang kedua, tafahum, saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan dari masing-masing. Belum tentu orang yang bodoh itu tidak bermanfaat bagi kita. Nah, sebenarnya orang bodoh itu bukan bodoh, tapi kurang pintar, kurang belajar. Nah, seperti halnya anak-anak sekolah itu kan butuhkan ilmu. Ada guru yang akan melengkapi anak-anak, sehingga antara guru dengan murid itu nanti akan saling melengkapi. Nah, itu tafahum. Nah, jadi antara yang lebih dengan yang kurang itu saling melengkapi. Yang ketiga, ada ta'awun, adalah saling tolong menolong, di mana yang kuat menolong yang lemah, ya. Misalnya dalam Islam itu mengajarkan zakat. Zakat itu diberikan, yang memberikan itu orang yang mempunyai kelebihan, diberikan kepada orang yang kurang. Nah, yang kurang itu diantaranya ada fakir miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya yang berhak untuk menerima zakat. Coba anak-anak bayangkan apabila di dunia ini semuanya itu diciptakan secara miskin, pasti tidak ada orang yang akan membantu, tidak ada orang yang memberikan zakat. Juga sebaliknya, jika di dunia ini diciptakan kaya semua, pasti mereka akan bingung kemana zakatnya itu akan diberikan. Sedangkan yang dituju itu ternyata dia mempunyai harta yang melimpah, dia tidak mau menerima zakatnya. Maka Allah menciptakan ada kaya, ada miskin, itu saling melengkapi. Selanjutnya ada takaful, artinya saling memberikan jaminan sehingga menimbulkan rasa aman. Tidak ada rasa kekhawatiran atau kecemasan menghadapi hidup ini. Jadi sebagai makhluk sosial, kita itu harus hidup memberikan keamanan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya perilaku yang kita lakukan itu harus kita jaga. Jangan sampai perilaku kita itu bertentangan dengan aturan, baik aturan negara maupun aturan agama. Hikmah menghindari diskriminasi. Yang pertama itu mengutamakan orang lain. Yang kedua, meringankan beban orang lain. 3, tidak menjadi beban orang lain. Yang keempat, ramah tamah terhadap sesama manusia. Yang kelima, berperilaku sesuai ajaran Islam.
Yang keenam, wajar dan realistis. Demikian, nah, bisa kita simpulkan, nah, dari materi yang sudah saya sampaikan bahwa anti diskriminasi itu adalah perlawanan atau pelarangan pada tindakan yang merujuk pada pelayanan yang tidak adil atau perilaku yang tidak adil baik kepada individu maupun kelompok tertentu. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.